Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Kami dari instalasi gizi RSUD Banyumas dalam kesempatan kali ini akan menyampaikan penyuluhan tentang kolesterol. Mungkin Bapak Ibu sekalian sudah sering mendengar ya, apa itu kolesterol, dan di sini kami akan lebih menjelaskan kiat sehat menurunkan kolesterol. Selanjutnya kepada Mbak Rika kami persilakan untuk menyampaikan. Rika. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Senang sekali saya pada hari ini dapat berdiri di sini berbagi ilmu dengan Bapak Ibu semua. Berhubung kami dari instalasi gizi, tentunya di sini kami akan menyampaikan materi yang berkaitan dengan pemilihan bahan makanan. Okay? Dan judul dari penyuluhan kami ini adalah kiat sehat menurunkan kolesterol. Sebelum kita mulai, kami ingin memperkenalkan terlebih dahulu. Saya sebagai penyuluh, nama saya adalah Rika Andriani. Mana tahu nanti kita ketemu ya Mbak atau Pak, Bu ya. Jadi nanti kalau misalnya Anda mengingat nama Rika Rahim, itu Rika Andriani sebenarnya. Oke, kemudian partner saya sebagai moderator adalah Mbak Lina Nur Santi. Baiklah, untuk mempersingkat waktu ya, karena saya yakin Bapak Ibu dan sekalian nanti sudah terburu-buru untuk mau ke ruang pemeriksaan atau mau ke apotek, kita akan langsung masuk ke pokok materi. Biasa ngapa? Baiklah, sebenarnya ya, kalau dibilang kolesterol itu tidak selalu jahat ya. Kalau kita melihat pengertiannya, sebenarnya kolesterol itu adalah senyawa alami. Jadi yang memang sudah ada di dalam tubuh kita, dan kolesterol ini diproduksi oleh hati, ya. Dan sebenarnya zat gizi ini sangat diperlukan untuk tubuh kita, ya. Kemudian kalau kolesterol ini ditemukan sebenarnya pada untuk pembentukan sel otak. Jadi sel otak kita termasuk sel saraf itu sangat membutuhkan kolesterol. Jadi sebenarnya kolesterol itu tidak selalu bersifat jahat jika dalam jumlah yang sesuai atau sesuai dengan kebutuhan. Dan konsumsi kolesterol yang dianjurkan adalah kurang dari 300 mg per hari. Nah, ternyata di dalam kolesterol itu ada dua komponen penyusun kolesterol yang paling terkenal. Kalau kita sering cek lab ya Bu, ada LDL dan HDL. LDL itu kalau dalam bahasa Londonya itu low density lipid atau lemak dengan kekentalan yang rendah. Nah, ternyata LDL ini walaupun katanya rendah ya, ternyata mengandung kolesterol yang jahat. Ya, jadi kolesterol jahat ini berperan dalam pembentukan plak atau pembentukan endapan dalam pembuluh darah. Sedangkan HDL adalah high density lipid atau kolesterol dengan konsistensinya agak padat ya atau tinggi. Tugasnya adalah untuk membantu meluruhkan endapan akibat dari penumpukan kolesterol yang ada dalam darah. Artinya, kolesterol itu bermasalah tergantung di mana posisi endapan itu terjadi. Selanjutnya. Nah, di sini fungsi kolesterol yaitu satu, membantu pencernaan lemak. Jadi kalau nggak ada kolesterol, pencernaan lemak tidak akan berfungsi secara optimal. Kemudian membantu pembentukan asam folat. Ini sangat penting untuk asam folat khususnya bagi ibu-ibu yang sedang hamil. Jadi untuk mencegah kecacatan pada bayi semasa janin ini dibutuhkan asam folat. Nah, sedangkan pembentukannya ini sangat diperlukan kolesterol. Dan yang ketiga adalah membantu pembentukan hormon estrogen. Hormon estrogen itu apa sih sebenarnya? Hormon ini sangat dibutuhkan bagi para wanita atau anak perempuan yang sedang memasuki masa pubertas, karena hormon ini dibutuhkan untuk pembentukan organ seks, ya,
pembentukan payudara, pinggul. Kemudian progesteron, ya, ini sangat dipentingkan, sangat penting bagi para ibu-ibu. Jadi hormon progesteron ini berfungsi untuk mengatur siklus menstruasi. Dan satu lagi yang lebih penting, progesteron itu fungsinya adalah melindungi rahim kita dari serangan sel kanker endometrium pasca menopause. Ya, jadi kolesterol itu sangat dipentingkan, bukan berarti kolesterol negatif, tapi tetap kita harus mengkonsumsi makanan yang mengandung kolesterol dalam jumlah yang dianjurkan. Androgen ini adalah hormon yang yang banyak ditemukan pada laki-laki. Ya, jadi kalau laki-laki hormon estrogennya lebih banyak, berarti ya udah ngerti sendiri ya, berarti notabene perempuan agak sedikit bencong ya. Tapi kalau untuk saya yang diganti. Kalau untuk androgen bagi laki-laki sebenarnya fungsinya itu yang paling penting adalah meningkatkan rangsangan seksual. Ya, bisa langsung senyum Pak. Ya Pak, ya Pak. Jadi kalau misalnya Bapak makan sate kambing itu bukan karena nanti sate kambing bikin panas, ternyata kandungan kolesterolnya itu akan meningkatkan hormon androgennya sehingga lebih jos gitu ya Pak, Bu. Oke. Kemudian bagi para anak-anak muda yang mungkin sekarang lagi demen dengan badannya kekar, six pack ya, dengan lipatan-lipatan di abdomen apa bagian perut, hormon androgen itu berfungsi untuk istilahnya merangsang pertumbuhan otot. Okay? Nah, sekarang saya akan masuk kira-kira makanan sumber kolesterol. Kolesterol terbentuk dalam tubuh kita jika kita mengkonsumsi makanan yang mengandung lemak jenuh. Okay? Lemak jenuh itu seperti apa? Santan kental, rendang padang misalnya ya, atau apalagi ibu, opor ayam, itu paling enak, paling gurih dan paling nikmat, tapi ternyata kandungan lemak jenuhnya sangat tinggi. Mendoan, orang Banyumas apa sih yang nggak gorengan, pagi siang sore dur gorengan, karo gigit cengis, boleh tapi aja kelebihan, Kemudian keripik, kalau ternyata kandungan minyak planting, kandungan minyak pada keripik ya, cemilan lah ya, dibandingkan dengan makanan yang digoreng tuh lebih banyak pada cemilan ya, apalagi disambi sambil nonton bola, keripik satu stoples ora terasa entong ya Pak ya, sampai kelas ya Pak. Wah, jadi tetap boleh suka, harus dikontrol. Nah, sedangkan kolesterol itu sendiri terdapat pada bahan makanan yang mengandung kolesterol itu terdapat pada bahan makanan seperti jeroan, hati, ya, otak, kuning telur. Nah, kuning telur, kalau saya lihat telur itu memang lebih murah ya, bahan makanan yang murah dan gampang didapatkan di warung manapun. Gak masalah makan telur. Tapi yang harus diwaspadai adalah penggunaan kuning telurnya. Dibatasi 3 butir per minggu ya. Nah, kalau misalnya sudah maniak telur, nggak bisa lepas dari telur, monggo nggak apa-apa, selagi tidak mudah bisulan atau alergi. Tapi gunakan putihnya. Jadi kalau 3 butir kuning telur plus putihnya sudah lebih dari itu, gunakanlah putihnya, itu malah lebih baik. Karena kuning telur di antara tingkat makanan yang mengandung kolesterol itu paling tinggi kuning telur, ibu-ibu bapak ya. Selanjutnya kulit daging ayam, siapa yang nggak suka? Saya pun suka. Kalau goreng ayam pasti tak celamitin dagingnya, kulitnya ya. Enak untuk keripik ya, gojangan juga enak ya, siapa yang suka. Tapi ternyata kandungan kolesterolnya lebih banyak. Jadi ini nggak mandang kita ini mau ayam kampung, ayam lehor, apalagi bebek, luar biasa enak sekali ya Pak Selamat, siapa yang nggak tahu ya. Udang rebus ya, udang rebus juga enak ya. Jadi udang bumbu balado juga enak ya. Tapi tetap ini adalah makanan sumber kolesterol yang harus kita batasi. Selanjutnya, akibat penumpukan kolesterol. Jadi di sini adalah yang kita maksud, kolesterol itu sebenarnya
Yang kita khawatirkan adalah posisi penumpukannya di area mana. Nah, di sini jika bentuk endapan dalam pembuluh darah itu terjadi di pembuluh darah, itu akan menimbulkan penyakit pembuluh darah atau penyumbatan pembuluh darah. Awal dari mulanya penyakit jantung atau namanya aterosklerosis. Jadi kalau kita ibaratkan dengan istilahnya sedotan dawet, okay? Nah, jadi kalau kita mau nyedot ada dawetnya, otomatis air yang kita mau sedot ataupun kuah istilahnya air yang manis itu tidak bisa masuk ke mulut kita, sama seperti pembuluh darah. Jadi ketika darah itu akan mengalir ke seluruh tubuh dengan adanya endapan, artinya suplai darah yang mengandung oksigen serta nutrisi tidak sampai ke seluruh tubuh, dan akibatnya jantung akan berusaha memompa keras supaya darah tersebut dapat tersuplai ke seluruh tubuh. Akibatnya terjadilah serangan jantung. Dan bila terjadi penumpukan di pembuluh darah jantung, akan menjadi penyakit jantung koroner. Nah, lebih yang sering terjadi adalah bila terjadi di pembuluh darah otak, ya, yang sering disebut adalah penyakit cerebrovaskular atau penyakit stroke. Jadi penumpukan kolesterolnya itu terjadi di pembuluh darah otak sehingga airnya pecah dan terjadilah stroke. Akibatnya lumpuh sebelah atau mati sebelah atau kadang lumpuh seluruhnya. Jadi mumpung saya beritakan sekarang, jadi kita sekarang sudah mulai sadar ibu-ibu bapak ya. Selanjutnya, kiat sehatnya. Sebenarnya kiat sehatnya itu tidaklah susah ya. 1, memperbanyak makan sayuran dan buah-buahan. Ternyata ya, semakin tinggi konsumsi buah-buahan dan sayuran akan semakin membuang kolesterol dalam mengeluarkan kolesterol dari dalam tubuh. Kolesterol dalam bentuk apa? Dalam bentuk nusewu tinja. Jadi kolesterol itu akan larut dalam bentuk tinja. Oke, jadi intinya semakin kita memperbanyak konsumsi sayur dan buah, maka lemak akan semakin banyak terbuang dari tubuh. Selanjutnya, satu lagi, ini tempe. Tempe kita beruntung loh. Tempe ini bisa ditemukan di mana-mana, di pasar, di Nusewu, di Moro, di Rita. Tempe sekarang tinggal selera mau beli di mana. Konon di Amerika tempe ini barang yang mahal, hanya dijual di toko makanan sehat, ya. Terus kata teman saya, tempe di sini itu lebih enak ketimbang tempe di Amerika. Mungkin karena di sana terlalu bersih, cara bikinnya pakai masker, pakai tutup kepala, pakai sepatu bot. Lah kalau di sini orang nganggo kelamben, ya. Keringetnya kayak mating cucur, kadang apa ngucur ya pakai serong ketek ya pakai ya. Terus orang nganggo sendal, nganggo sepatu dijek-injek ya. Orang ngerti anggar nguyuh pora ya pakai. Ya, ya. Mungkin itu sisi enaknya, makanya pernah ke Amerika bilang gini, tempe di sini itu lebih enak ketimbang di Amerika. Mungkin itu ya karena nggak bersihnya itu bikin enak ya. Kayak gue ya. Ya. Dan ternyata kalau kita melihat dari bahan untuk membentuknya, kedelai itu mengandung sitosterol beta yang bersifat menurunkan kolesterol. Jadi dari kedelainya pun itu sudah bersifat menurunkan kolesterol. Kemudian di dalam tempenya akibat dari proses penambahan ragi ya, itu mengandung niacin. Niacin ini sebenarnya adalah suatu bentuk vitamin, ternyata berfungsi untuk meningkatkan kadar kolesterol yang baik bagi tubuh. Jadi untuk mengikis plak atau endapan yang ada di dalam pembuluh darah. Setelah itu, tempe juga mengandung isoflavon yang dapat membantu mengikis endapan kolesterol juga. Sama, artinya isoflavon ini berfungsi untuk mengikis mengandung HDL atau kolesterol baik yang dapat mengikis endapan kolesterol dalam pembuluh darah. Isoflavon ibu-ibu, kalau ibu-ibu sering lihat TV atau anak-anak muda, ya ada merek-merek tertentu, itu mahalnya luar biasa makanannya bu. Satu kecil ini 5.000 coba. Coba kalau diganti sama tempe 5.000 bisa makan serumah mbak, ya. Jadi di satu tempe paling pira harganya bu? Tempe 1.500
1.500 ya. Berarti dapatnya telung, Mbak. Nanti berarti untuk pagi harus siang cukup ya. Nah, jadi kita harus bersyukur bahwa bangsa Indonesia punya tempe. Oke? Tempe loh ya, aja ditekankan loh ya. Yuk terus. Tempe. Tempe. Langsung nyeletuk ya. Selanjutnya, mengkonsumsi ikan. Saya perhatikan kalau warga Banyumas itu kalau saya tanya, Pak suka ikan? Boten seneng lah, gula amis. Ikan laut, khususnya ikan laut ya. Ada yang bilang alergi. Kalau alergi sih nggak apa-apa ya, kita bisa paham. Tapi kalau yang belum suka, mulai dari sekarang disukai ikan itu. Ternyata ya, ada hasil penelitian untuk pasien atau orang yang pernah menderita penyakit jantung disarankan untuk sering mengkonsumsi ikan ya, khususnya ikan laut ya. Jadi disarankan 2-3 kali seminggu, karena ada hasil penelitian yang jika dibandingkan dengan ada kelompok yang makan ikan ya setiap minggu sama yang tidak pernah makan ikan, ternyata resiko untuk penyakit jantungnya itu lebih rendah pada kelompok yang suka makan ikan. Dan kalau untuk ikan laut susah di sini ya Bu ya, karena kita kan bukan area dekat laut kecuali Cilacap dan sekitarnya. Kita bisa menggunakan ikan patin. Okay? Jadi ikan patin itu lemaknya itu baik untuk kesehatan jantung kita, juga baik untuk anak-anak. Jadi mampu istilahnya mencerdaskan otak. Jadi dengan mengkonsumsi lemak yang baik yang mengandung namanya asam lemak omega 3, bagi ibu-ibu itu atau bapak-bapak sekalian dapat memperbaiki fungsi jantung. Okay? Selanjutnya, mengkonsumsi bawang putih. Ada yang suka bawang putih? Dijambari langsung. Ada ya? Okay. Sebenarnya bawang putih itu sehat sekali ibu-ibu ya. Bagi yang doyan dengan cara dimakan langsung ya. Orang zaman dulu itu suka makan 1 atau 2 biji dikunyah langsung ya. Tapi kalau untuk anak-anak muda kayaknya susah deh. Paling nggak dalam bentuk masakan ya. Mas, belakang? Oke? Oke. Baiklah, bawang putih ini sebenarnya mampu menurunkan kolesterol sekitar 14% dan dapat meningkatkan kolesterol baiknya 40%. Dan ternyata zat yang terkandung dalam bawang putih itu adalah alisin. Ya, jadi disarankan ya, alangkah baiknya jika dalam masakan sehari-hari kita menambahkan bawang putih. Syukur-syukur kalau bisa digigit langsung, tapi jangan khawatir, sekarang sudah ada namanya kapsul bawang putih. Jadi nanti bisa dicari di toko herbal, itu bisa dikonsumsi secara langsung tanpa harus mencium baunya ya. Kalau orang bilang kok bawang putih bikin keteknya bau, itu sebenarnya mitos yang salah. Karena bawang putih itu efeknya adalah badan menjadi panas ya. Karena badan jadi panas, keringatnya jadi banyak ibu-ibu. Lah, karena keringat itu pada numpuk di ketiak ya. Rexona nggak pakai, mandi ora ya Bu. Akibatnya bakterinya pada berkembang, bener bau ya. Jadi sebenarnya kalau menghindari bau badan itu satu, pakailah deodoran ya. Terus yang kedua, jika keringatnya sudah berlebih atau basah, gantilah baju secara rutin gitu. Nah, jika kolesterol belum jadi masalah ya, cukup dengan penambahan dalam masakan. Jadi itu sudah cukup untuk sehari-hari. Ini ya. Selanjutnya, olahraga teratur dan terukur. Jadi kalau olahraga itu ya Bu, nggak perlu lari sampai 5 kilo ataupun keliling dari Paris dengan sampai ke pasar bolak-balik, itu nggak perlu. Yang penting ibu olahraganya rutin 15 menit ya, cukup dengan jalan santai. Tapi setiap hari ya, nggak perlu kita olahraga angkat besi ya sampai 1 hari tok, besok wis ora ya, mending jagung neng warung ya gitu kan. Jadi diharapkan dengan olahraga yang teratur dan terukur dapat membantu meningkatkan kadar yang baik dan tubuh kita. Jadi intinya tidak perlu olahraga yang berat, sesuaikan dengan kondisi dan kemampuan kita. Selanjutnya, ya, kemudian dengan meningkatnya stres
Jadi ini artinya adalah manajemen stres. Jadi saya yakin semua bapak dan ibu, emas dan mbak sekalian punya masalah di rumah, ya. Tapi jangan sampai stres. Ya. Kalau kata Roma Irama, santai, gitu ya. Jadi kita berusaha untuk mengelola perasaan kita. Karena apa? Kalau perasaan kita selalu kalut atau galau, ya, efeknya apa? Kita makan jadinya tidak baik, ya, tidak terpola, ya. Contohnya, misalnya para pegawai, ya, dikejar dengan tugas yang banyak, ya, lemburan. Akibatnya apa? Cari makan yang simpel aja, seketemunya nasi padang. Oke, bener, mie sama telur. Coba kalau itu setiap hari, ya, tentunya akan mengakibatkan kadar kolesterol dalam darah semakin, gitu ya Pak, Bu. Jadi diharapkan, ya, kita yang punya masalah harus bisa emut-emut, ya. Jadi ingat sama Tuhan, ingat sama kesehatan kita, karena kesehatan itu harganya, ya. Udah, selesai. Baik, terima kasih untuk perhatiannya. Mohon nanti kalau bisa jangan pergi dulu dari tempatnya, jangan beranjak dulu di tempat. Nanti kita ada sesi tanya jawab dan nanti kita akan memberikan door prize bagi para audiens yang bisa menjawab pertanyaan kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.